Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah mikrobiologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi struktur serta fungsi sel jamur dan bakteri. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winnie Pasambuna dengan NIM 2150720 bersama dua teman saya yaitu ada Delva Oktaverina dengan NIM 2150710 dan Gabriel Stefan Megi dengan NIM 2150726. Masuk pada pengertian mikroskop. Mikroskop merupakan salah satu alat yang penting pada kegiatan laboratorium sains, khususnya biologi. Mikroskop merupakan alat bantu yang memungkinkan kita dapat mengamati objek yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Gambar bisa kita lihat pada samping. Selanjutnya, macam-macam mikroskop. Yang pertama ada mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya mempunyai perbesaran maksimum 1000 kali. Mikroskop mempunyai kaki yang berat dan kokoh dengan tujuan agar dapat berdiri dengan stabil. Mikroskop cahaya memiliki 3 sistem lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan lensa kondensor. Yang kedua, mikroskop stereo. Mikroskop stereo merupakan jenis mikroskop yang hanya bisa digunakan untuk benda yang berukuran relatif besar. Mikroskop stereo mempunyai 7 perbesaran hingga 30 kali. Benda yang diamati dengan mikroskop ini dapat terlihat secara 3 dimensi. Terakhir adalah mikroskop elektron. Sebagai gambaran mengenai mikroskop ini, kita bisa uraikan sedikit dalam buku ini. Mikroskop elektron mempunyai perbesaran sampai 1000 kali. Elektron yang digunakan sebagai pengganti cahaya. Penggunaan mikroskop bisa kita lihat. Langkah dalam menggunakan mikroskop. Yang pertama, pastikan meja preparat dalam keadaan datar dan lensa objektif perbesaran rendah dipasang pada kedudukan segaris sumbu dengan lensa okuler. Yang kedua, melihat melalui okuler dengan satu mata. Yang ketiga, jauhkan lensa objektif dari meja preparat dan memutar pengatur kasar searah jarum jam. Selanjutnya, lihat lagi dari samping dengan hati-hati putar objektif dengan perbesaran yang lebih tinggi. Yang kelima, amati preparat apabila perlu digambar. Dan yang terakhir, bila pengamatan telah selesai, putar revolver objektif ke pembesaran rendah, naikkan tabung atau turunkan meja. Setelah itu, ambil preparat dari meja preparat. Selanjutnya kita masuk pada pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari suatu organisme hidup yang bertanggung jawab atas semua fungsi struktural, biokimia, dan fisiologis organisme. Di bawah ini adalah gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan. Pengertian eukariot dan prokariot. Eukariot adalah semua organisme hidup yang memiliki inti sel dan organel sel lengkap seperti mitokondria atau badan Golgi. Mikroorganisme yang termasuk dalam eukariot adalah jamur, alga, jamur lendir atau slime molds, dan protozoa. Perbedaan eukariot dan prokariot. Pada nukleus, eukariot memiliki nukleus yang dikelilingi membran, sedangkan prokariot tidak memiliki nukleus dan membran inti. Membran luar organel pada eukariot terdapat pada mitokondria, kloroplas atau sel tanaman, dan lisosom, sedangkan prokariot tidak memiliki membran luar organel. Plasma membran pada eukariot memiliki reseptor atau sterol dan karbohidrat, sedangkan prokariot tidak ada reseptor. Lalu dinding sel pada eukariot, sel tanaman atau selulosa, dan jamur atau kitin. Sedangkan prokariot, dinding selnya itu peptidoglikan. Ukuran sel pada eukariot yaitu bervariasi antara 10 sampai 100 mikrometer. Sedangkan prokariot bervariasi antara 0,2 sampai 2,0 mikrometer.
Selanjutnya kita masuk pada pembahasan bakteri. Kata bakteri berasal dari bahasa Latin yaitu bacterium. Adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Biasanya memiliki panjang beberapa mikrometer, memiliki sejumlah bentuk, mulai dari berbentuk bola sampai ke bentuk batang dan spiral. Struktur bakteri pada umumnya memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, ada dinding sel yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan melindungi dari lisis osmotik. Yang kedua, struktur membran luar. Membran luar hanya terdapat pada bakteri gram negatif, berfungsi sebagai perlindungan terhadap kondisi di luar sel dan perubahan lingkungan. Yang ketiga, membran sitoplasma. Fungsi dari lapisan ini adalah sebagai membran semipermeabel yang mengendalikan masuk dan keluarnya aliran metabolit dari sitoplasma. Yang keempat ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan tempat ribosom dan DNA melakukan aktivitasnya. Selanjutnya ada mesosom. Mesosom digunakan untuk mengatur pembelahan sel dan tempat pertukaran gas, oleh karena itu disebut pula kondroit. Yang ketujuh, inklusif sitoplasma. Bagian ini merupakan agregat polimer yang dihasilkan dari kelebihan nutrisi di lingkungan dan berperan sebagai cadangan penyimpanan fosfat dan granula sulfur. Yang ke-8 adalah kapsul. Kapsul disekresikan sel ke lingkungan eksternal untuk mencegah sel menjadi kering dan sebagai senjata melawan fitosis sel inang. Yang ke-9 flagella. Flagella berfungsi meningkatkan kualitas sel bakteri. Dan yang terakhir yaitu villi. Fungsi dari villi adalah meningkatkan sel ke sel inang, transfer DNA dan membentukkan biofilm, pemisahan, dan molalitas. Selanjutnya ada jamur. Jamur merupakan mikroorganisme golongan eukariot yang berbentuk sel atau benang. Pada umumnya dinding sel jamur memiliki banyak inti sel atau multinukleat dan berinti sel satu atau mononukleat. Jamur atau fungi bereproduksi secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Selanjutnya ada jamur makro. Jamur makroskopis adalah jamur yang memiliki tubuh buah minimal 1 mm. Umumnya tubuh pada kayu lapuk, serasa, dan tanah lembab. Contoh jamur makroskopis umumnya berasal dari kelompok Basidiomycota, yaitu jamur merang, jamur kuping, dan jamur tiram. Selanjutnya jamur mikro. Mikrofungi atau Micromycetes adalah jamur organisme eukariotik seperti jamur, lumut, dan karat yang memiliki struktur penghasil spora mikroskopis. Jamur mikroskopis adalah yang hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop karena memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil. Misalnya jamur tempe atau Rhizopus sp, Aspergillus, Saccharomyces. Selanjutnya ada pergerakan mikroba. Flagella adalah alat gerak berbentuk cambuk pada sejumlah organisme bersel satu. Suatu individu dapat memiliki satu atau lebih flagella. Contohnya adalah alga bersel satu, Aulena viridis, dan bakteri Escherichia coli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat salah kata atau penyebutan, mohon dimaafkan. Terima kasih.